kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, perkembangan teknologi tidak hanya menjamah remaja dan juga orang dewasa, namun juga telah menjamah anak-anak khususnya siswa sekolah dasar. Nah, di ruang digital ini juga banyak dimanfaatkan oleh anak-anak SD untuk memiliki akun media sosial, namun penggunaannya untuk hiburan dan menambah pengetahuan. Dan pemirsa, saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak anak-anak sekolah yang kurang bijak dalam memainkan media sosial tersebut. Dan oleh sebab itu Kominfo di sini memiliki tugas untuk memberikan literasi dan juga pembatasan penggunaan media sosial untuk anak yaitu 13 tahun. Dan bagaimana ini pemirsa yang langkah dilakukan oleh Kominfo untuk literasi digital, kita akan membahasnya dalam Kominfo Newsroom. Kali ini kita sudah bersama dengan Kepala Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo, Bapak Hari Budiarto. Assalamualaikum, selamat malam Pak Hari. Malam, Waalaikumsalam. Baik, salam sehat ya Pak. Alhamdulillah sehat. Baik, Pak Hari, ini memang sangat banyak sekali anak-anak sekolah dasar yang ada di Indonesia memanfaatkan media sosial, memiliki akun media sosial begitu Pak. Dan tidak dipungkiri juga mereka bahkan lebih jago juga nih Pak Hari daripada orang-orang dewasa. Nah, di sini mungkin pentingnya Kementerian Kominfo untuk memberikan literasi digital kepada anak-anak. Nah, sejauh ini seperti apa langkah yang telah kita lakukan untuk hal tersebut Pak Hari? Ya, jadi Kementerian Kominfo perlu untuk melakukan literasi digital kepada para anak-anak ini karena digital, terutama untuk bidang teknologi digital itu tidak mengenal umur. Ya. Mulai dari anak-anak sampai kepada eh, orang yang usia lanjut, ini semuanya menggunakan sarana digital ini. Maka kalau kita bisa eh, masuk ke dunia digital, terutama untuk usia dini, ini sangat bagus, gitu. Jadi anak-anak itu sudah diperkenalkan dunia digital pada usia dini. Tetapi langkah-langkahnya harus tepat, karena sangat berbahaya kalau kita mengatakan kepada mengajarkan anak-anak ini bebas ya untuk menggunakan berbagai perangkat. Maka Kementerian Kominfo yang pertama melakukan literasi digital. Jadi literasi digital ini memberikan pemahaman, ya kesadaran pada anak-anak bagaimana sih cara memasuk kepada ruang digital ini, bagaimana menggunakan perangkat yang benar ini. Jadi literasi digital di sini ada beberapa hal ya. Yang pertama yang sangat penting untuk anak-anak adalah digital etik ya. Jadi etika digital, bagaimana sih ketika menggunakan medsos ini, etikanya seperti apa? Dan etikanya hampir sama dengan di dunia nyata gitu ya. Apa yang diajarkan di dunia nyata harus diterapkan di dalam dunia digital agar anak-anak ini paham ketika nanti setelah dewasa ya masuk lebih banyak lagi dia mengarungi dunia digital ini tahu tahu arah mana yang bisa dibuka, mana yang harus diperhatikan dan sebagainya. Kemudian budaya digital. Nah, ini juga penting dan safety digital. Bagaimana supaya kita masuk ke ruang digital dan kita aman menggunakan sarana-sarana yang ada. Dan juga kami melakukan tentang bagaimana anak-anak ini sudah dilatih smart digital ya, digital smart. Artinya tercipta suatu talenta-talenta digital tapi ke arah yang positif. Ya. Anak-anak kita ajarkan coding, anak-anak kita ajarkan tentang data science dan sebagainya. Begitu, Mbak. Baik, itu adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh Kominfo untuk bisa memberikan literasi digital pada anak-anak, khususnya ini anak SD begitu Pak Hari. Lalu Pak, ini untuk hal apa sih yang ditimbulkan atau dampak negatif dari anak-anak ini yang belum bijak dalam mendapatkan literasi digital atau belum bisa mengakses internet dengan baik ini Pak? Dari segi Kominfo ini melihatnya seperti apa Pak? Cukup banyak, Pak, dampaknya ya. Yang pertama, anak-anak ini kalau sudah masuk ke ruang digital, terutama menggunakan game ya, game online, ini nanti dia tidak bisa mengatur tentang waktu. Ya. Tidak bisa kapan dia harus belajar, kapan harus makan, kapan harus mengerjakan tugas yang ini, yang itu gitu. Mereka keasikan gitu, keasikan menggunakan permainan-permainan yang serba digital dan online. Jadi itu yang pertama, mereka tidak akan bisa mengatur waktu. Kemudian mereka akan terisolasi secara sosial. Ya, mereka asik gitu ya, asik akhirnya eh, nggak bisa bermain dengan teman-temannya. Ya, pada masa anak-anak kan dibutuhkan bagaimana mereka bisa berinteraksi sesama
anak-anak, kepada orang dewasa, mengenal masyarakatnya gitu ya, mengenal lingkungannya dan sebagainya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, ini adalah anak-anak nanti bisa memicu suatu kecemasan gitu ya. Karena dia bermain itu akhirnya dia kalah atau dia diserang, atau kemudian main game itu dia mengalami suatu trauma, ya nanti akan memicu kecemasan, kesedihan, depresi. Jadi akibatnya bisa ke sana. Dan ada yang sangat penting lagi ya, yang menakutkan ini adalah anak-anak akan menjurus kepada ketidakjujuran, kebohongan dan Iya. sebagainya. Karena kita nggak bisa ngecek, nggak bisa apa yang dikunjungi, akhirnya akan muncul hal-hal seperti itu, Mbak. Baik, ini tadi menyambung perkataan Pak Ari bahwa adanya akses internet ini anak-anak di bawah 13 tahun yang tidak bisa manajemen waktu dengan baik. Ini sebenarnya waktu yang ideal bagi anak-anak di bawah 13 tahun untuk mengakses internet atau media sosial itu berapa jam per hari sih, Pak? Ya, kalau jamnya cukup Mm-mm. dengan 1 jam pada hari 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 kerja ya, hari di Mm. mana mereka bersekolah. Artinya hari Senin, Selasa, sampai hari Jumat itu dibatasin aja 1 jam dan ditentukan saatnya di mana dia harus bisa akses internet. Nah, kemudian baru ditambah jamnya, ya misalnya Mm. tambah 1 jam lagi, 2 jam di hari Sabtu atau Minggu. Dan perlu juga waktu di hari kerja atau hari dia belajar, itu ada hari yang dia tidak boleh sama sekali. Misalnya, contohnya kalau di kalangan umat Islam, hari Jumat nggak boleh. Ya. Hari Mm. Jumat harus beribadah. Harus mereka melakukan sholat Jumat. Dan hari Jumat tanpa akses internet. Jadi artinya apa? Artinya kita sudah mengajarkan kepada anak untuk patuh gitu ya. Kamu 1 jam setiap hari boleh, tapi pada jam ini sampai jam ini. Jadi Ya. kita juga konsisten dan komitmen untuk betul-betul itu dilaksanakan agar anak ini juga belajar bagaimana dia mematuhi aturan-aturan yang ada dan dia bisa gunakan waktu-waktu di mana dia waktu-waktu memang waktu santai gitu untuk bermain menggunakan akses internet ini, Bu. Baik, berarti ini juga butuh peran yang sangat aktif sekali dari orang tua begitu Pak ya untuk melihat anaknya Betul. bagaimana menggunakan media sosial tadi menggunakan internet. Baik Pak Ari, sejauh ini kan Kominfo sudah banyak melakukan sosialisasi, kegiatan-kegiatan juga Pak berhubungan dengan literasi digital khusus bagi anak yang anak SD begitu. Nah, sejauh ini dari hal yang telah dilakukan oleh Kominfo kalau kita lihat tingkat kepatuhan begitu Pak dari anak-anak sekolah dasar ini gimana nih Pak Hari? Apakah mereka memang banyak yang nakal begitu Pak menggunakan media sosial atau bahkan sudah mulai terarah ke hal yang baik ini Pak anak-anak yang ada di Indonesia saat ini khususnya 13 tahun ke bawah ini Pak Hari? Ya, jadi makanya kami mengadakan kegiatan, misalnya contohnya itu adalah coding for kid ya. Jadi anak-anak di usia sekolah dasar ini kita ajarkan tentang bagaimana membuat coding gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya ketika mereka kita ajarkan membuat coding ini, akhirnya keasikan gitu ya. Terus kemudian berikutnya lagi mereka bisa eh, memperdalam tentang masalah coding ini. Kalau kita nggak isi konten-konten seperti ini, maka dia akan bebas gitu ya, Iya. bebas mengakses. Karena kalau kan nggak mungkin kita bisa mengawasi setiap waktu anak ini gitu, dia aksesnya bisa kemana-mana gitu kan sangat berbahaya. Tapi kalau sudah dikasih suatu knowledge, misalnya coding atau data science for kid gitu ya, untuk bisa dia menganalisis data dan yang sederhana-sederhana tetapi sifatnya nyaman dan asik gitu. Nah, anak-anak ini bisa mengisi waktunya dengan itu daripada dia harus masuk yang nggak terarah tadi, Mbak. Baik, itu adalah langkah yang dilakukan oleh Kominfo dan juga pihak sekolah begitu Pak, kita bisa Ya, berkolaborasi dengan sekolah juga. Lalu kalau untuk orang tua Pak Hari, apa saja sih yang bisa dilakukan untuk bisa memberikan literasi digital kepada anak-anak ini di rumah nih Pak? jadi untuk para orang tua ya, kan kita sudah membuat aturan gitu ya. Artinya orang tua sendiri yang membuat aturan untuk anak-anaknya membatasi jangan sampai anak-anak ini 8 jam mengakses internet gitu ya. Nah, makanya dikasih yang tadi saya sampaikan kalau pada hari sekolahnya ya Senin sampai Jumat ini cukup 1 jam. Tapi ada hari misalnya hari Jumat yang
harus tanpa sama sekali mengakses internet. Nah, Sabtu Minggu dia ditambahkan lagi. Nah, selama dia mengakses internet itu sebaiknya didampingi. Ya, Oke. didampingi dalam arti ya kita nggak jangan dilarang gitu ya, jangan dilarang tetapi diperhatikan dia masuk kemana gitu. Ketika dia masuk ke ruang-ruang yang menimbulkan dampak negatif, itu segera dijelaskan. Kamu kalau masuk ke sini seperti ini loh, jangan ke situ. Yang ini loh yang bagus diarah. Gitu. Jadi perlu suatu pendampingan. Jadi anak-anak ketika diberikan 1 jam akses internet, jangan dibebaskan, tetapi kita awasi ya mereka mengakses apa saja. Ketika sudah berbelok dari arah, baru kita belokkan lagi ke jalan yang lurus lagi gitu. Nah, ini peran dari orang tua sangat penting dan sekaligus bisa memberikan ke anak-anak ketika mereka mengakses email, kemudian dia menyapa temannya, itu diajarkan ucapkan seperti pada dunia nyata, Assalamualaikum, selamat Mm-mm. pagi. Ya kalau ingin memberikan sesuatu informasi, berikan dulu, minta izin dulu. Ya saya akan akan forward informasi ini, boleh nggak, mengganggu nggak, karena cukup besar filenya dan sebagainya. Nah ini diajarkan oleh orang tua sehingga anak ini betul-betul paham gitu ketika Mm-mm. dia berinteraksi sosial terutama ya di dalam dunia digital itu dan itu hampir sama dunia nyata dan dunia digital tidak jauh berbeda gitu. Baik, berarti kembali lagi 1 jam per hari yang Pak Haris sampaikan tadi itu sebaiknya didampingi oleh orang tua begitu Pak ya. Dan Ya ditambah. untuk sejauh ini dalam waktu dekat Pak Hari kira-kira dari Kementerian Kominfo akan ada lagi melakukan kegiatan yang berhubungan dengan literasi digital bagi anak sekolah dasar Pak? Ya betul, kami akan bekerjasama dengan beberapa yayasan ya yang mempunyai sekolah yang sangat banyak gitu ya. Mm-mm. Misalnya dengan Muhammadiyah, dengan NU, agar mereka itu juga harus masuk ke dunia digital karena dunianya nanti akan ke sana gitu. Iya. Harus diperkenalkan sejak dini, jangan sampai ketika dia nyemplung ke sana kita belum punya arahan gitu. Nah, ini Kementerian Kominfo bekerjasama dengan berbagai komunitas-komunitas yang terutama mempunyai pemilikan sekolah-sekolah yang di tingkat sekolah dasar. Demikian juga kalau yang negeri ya. Karena negeri kita bisa langsung masuk ke dinas pendidikan dan kebudayaan yang ada di provinsi atau di kabupaten kota untuk kita memulai bagaimana melakukan literasi digital kepada anak-anak. Jadi mereka tinggal mengumpulkan anak-anak, terus kemudian kita memberikan suatu sosialisasi tentang literasi digital, kemudian pembekalan juga ya ke arah talenta gitu agar anak-anak ini bisa fokus, kemudian terutama nanti ketika dewasa dia bisa meningkatkan lagi kompetensi, passionnya ada di mana sehingga Ya. betul-betul terarah dan terciptalah yang dinamakan talenta digital di Indonesia. Baik. Dan kita memang mengharapkan apa yang telah dilakukan oleh Kementerian Kominfo ini untuk literasi digital benar-benar bisa memberikan pemahaman kepada seluruh pihak begitu Pak ya dan Betul. menghasilkan talenta-talenta digital yang ada di Indonesia. Terakhir Pak Hari bisa disampaikan juga pesannya nih Pak kepada pihak sekolah atau juga kepada orang tua betapa pentingnya literasi digital kepada anak-anak khususnya anak-anak sekolah dasar. Silakan Pak Hari. Ya. Kepada para guru dan kepada para orang tua harus bisa berkomitmen ya, meningkatkan kompetensi juga diri kita agar anak-anak kita bisa memasuki ruang digital ini secara aman. Maka silahkan untuk diajarkan tentang bagaimana beretika digital, berbudaya digital, dan aman menggunakan seluruh perangkat-perangkat digital agar Indonesia ini semakin digital dan semakin maju. Baik, jadi orang tua dan juga pihak sekolah kalau ingin mendampingi dan memberikan pemahaman literasi digital kepada anak-anak, mereka harus lebih paham gitu Pak ya mengenai dunia Ya. digital tersebut. Baik Pak Hari Budiarto, Kepala Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo, terima kasih Bapak sudah memberikan pengetahuan juga bagi kita terkait dengan literasi digital dan bagaimana langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Kementerian Kominfo untuk bisa menghasilkan talenta digital yang tentunya sangat berguna bagi Indonesia. Terima kasih Pak Hari, selamat melanjutkan aktivitas, selamat malam Bapak. Selamat malam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, itulah dialog kita bersama dengan Kepala Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo, Bapak Hari Budiarto. Usai jeda pariwara kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.